Assalamualaikum coy. Bismillahirrahmanirrahim. Oke cuy, aku masih di kampus nih. Ini harusnya weekend tapi ada acara jadinya. Ya, hitung-hitung jalan-jalan sambil menikmati kampus saat weekend. Ini kebetulan lagi ada acara Sumpah Apoteker. Jadi rame. Jadi untuk profesi apoteker itu juga gak hanya kuliah sarjana ya cuy, tapi ada kuliah profesi juga, sama kayak kedokteran lah. Kalau kedokteran kan harus koas. Nah kalau apotek harus menjalani profesi apoteker. Ini kondisi tadi panas tapi ini lumayan mendung ya. Nah ini tadi ya ibaratnya kayak kuliah lagi, lulus ya wisuda lagi. Ramai cuy, ampun. Lewat mana ya? Lewat sini aja deh. Kita gas, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini panas lagi. Gak apa-apa deh panas kayak gini. Jadi gak hujan, gak nyuci lagi. Ini karena weekend jadi lumayan ramai jalanannya. Sambil jalan ya teman-teman ya, aku rencananya mau sharing-sharing tentang sebuah fenomena baru khususnya di dalam dunia otomotif. Khususnya juga kalau semisal teman-teman tahu terkait dengan apa sih yang membuat motor atau mobil itu bergerak atau berjalan, yaitu adalah bahan bakar. Bensin kan bisa berarti premium, pertalite, pertamax turbo. Nah itu kalau di Pertamina ya, bensin nasional. Tapi kalau yang luar kan ada Shell. Nah saya kurang begitu paham itu Shellnya apa aja itu. Ada Shell Power, ada Shell V Power dan lain-lain. Saya kurang terlalu paham. Tapi kita akan fokus ke BBM nasional seperti premium yang nggak tahu sekarang masih ada atau sudah punah. Karena sudah nggak pernah orang jual premium teman-teman. Premium itu kan setauku kan RON-nya 88. Dan aku sudah nggak pernah melihat apakah masih dijual bebas di Indonesia atau tidak. Karena zaman dulu, zaman aku masih SD, masih kecil lah, itu bensin setauku yang dijual di pasaran sebagian besar bahkan hampir semuanya itu premium cuy, dengan RON 88. Nah di tahun 2010-an lah ya, setauku itu ada yang namanya pertalite. Pertalite itu RON-nya semakin naik. Itu RON-nya 90 kalau pertalite. Dan ada juga yang lebih naik lagi yaitu Pertamax. Pertamax itu RON-nya itu 92. Nah kalau di bahan bakar nasional itu ada Pertamax turbo, itu RON-nya 98. Nah kalau RON siapa? RON itu adalah bagaimana tingkatan bahan bakar sesuai dengan kompresinya. Semakin tinggi kompresi di kendaraan ya, baik itu motor atau mobil, itu semakin membutuhkan RON yang tinggi teman-teman. Contoh kalau semisal motor jadul ya, kayak motor lawas lah, motor karbu itu menggunakan RON rendah teman-teman. Premium, pertalite itu termasuk RON-RON yang cukup untuk motor-motor zaman dulu atau motor-motor yang masih menggunakan karbu.
atau mobil pun sama sebenarnya. Kalau mobil dulu, mobil tahun 70 80-an atau mungkin 90-an itu masih bisa pakai RON 88 atau premium. Nah, sekarang karena premium tidak ada, sekarang adanya Pertalite. Kalau Pertalite RON 90 itu seharusnya untuk kompresi yang lebih tinggi lagi. Ya, mobilnya lebih baru. Motor, mobil injeksi itu biasanya pakainya Pertalite. Nah, sampai ke RON yang memang tinggi 98 itu biasanya untuk mobil atau motor sport. Mobil atau motor yang menggunakan atau memiliki kompresi yang tinggi. Itu setahuku di atas 12 kompresinya itu bisa memakai Pertamax turbo dengan RON 98. Loh, terus kenapa harus? Sebenarnya kalau ngomong harus, memang harus, tapi apakah bisa juga mobil motor dengan kompresi yang tinggi menggunakan bahan bakar dengan RON yang rendah? Bisa. Wah, gelap cuy. Akan tetapi nanti akan berpengaruh pada mesin, baik itu kinerja maupun daya tahan, keawetan mesinnya, karena tidak sesuai. Misal kalau semisal kalian itu punya motor sport atau bahkan superbike atau bahkan hyperbike yang membutuhkan RON tinggi, wah bagus banget menangnya. Tapi kalian pakainya Pertalite atau bahkan premium, waduh, jangankan itu pertama aja mikir-mikir. Karena apa? Ya karena nanti akan berpengaruh pada kemampuan dia untuk memaksimalkan tenaga mesinnya. Nanti mesinnya akan lebih loyo. Ibaratnya tenaganya akan tertahan karena tidak sesuai bahan bakarnya. Pembakarannya itu tidak maksimal, sehingga tenaga mesin akan anjlok. Yang harusnya bisa buat ngebut atau gede tenaganya, tapi letoy. Itu kalau semisal antara kompresi mesin yang tinggi seperti motor, mobil, superbike, hyperbike itu, tapi pakai RON yang rendah. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau semisal motor yang harusnya pakai RON yang rendah, kayak harusnya pakai Pertalite atau bahkan premium, tapi kalian isi dengan Pertamax turbo, itu motor atau mobil akan cepat panas cuy, karena tidak sesuai kompresinya. Akan cepat panas, terus pembakarannya tidak sempurna. Biasanya sisa itu di throttle body itu akan sisa bensinnya, dan bahkan bensin itu akan masuk ke oli. Jadi olinya itu nanti kecampur sama bensin. Waduh, wah itu kan jadi masalah lagi gitu. Sehingga apa? Ya memang harus sesuai dengan kegunaan, sesuai antara RON-nya dengan kompresi motor atau mobilnya. Kalau kompresinya tinggi ya pakai RON tinggi. Dah, titik, kayak gitu. Nah, fenomena yang ada sekarang yang menjadi menarik adalah pembatasan bahan bakar khususnya nasional ya. Pertalite itu rencananya, aku masih ngomong rencananya nih ya, itu akan dibatasi cuy. Akan dibatasi untuk motor atau mobil tertentu. Maksudnya motor atau mobil tertentu itu tidak semua motor atau mobil bebas membeli Pertalite. Karena memang teman-teman tahu ya, bahan bakar yang bersubsidi di Indonesia itu kan salah satunya adalah Pertalite. Maksud subsidi itu adalah bahan bakar yang masih dibantu pemerintah untuk kestabilan harga. Jadi
Kalau yang lainnya kayak Pertamax Turbo itu harganya kan kadang naik kadang turun. Karena apa? Karena tidak disubsidi. Kalau harganya naik ya tidak dibantu sama pemerintah untuk diturunkan. Jadi ya naik aja, turun ya turun aja gitu. Tapi kalau Pertalite itu dibantu oleh pemerintah, jadi harganya stabil. Untuk saat ini di akhir September itu harga Pertalite itu 10.000 per liter. Di mana untuk Pertamax untuk saat ini adalah 12.950. Nah, kalau Pertamax Turbo itu sekitar 13.800-an, hampir 14.000. Loh Pak, berarti bahan bakar RON-nya semakin tinggi semakin mahal dong? Iya. Terus apakah dengan semakin mahalnya semakin bagus kualitasnya? Ya enggak juga, tergantung dari kompresi mesinnya. Nah, kalau ngomong cc, nah ini yang menjadi fenomena. Katanya pembatasannya itu bukan dari kompresinya, tapi dari cc motor atau mobilnya itu. Jadi fenomena yang akan terjadi, dan saya nggak tahu ya fix terjadi atau tidak karena belum diputuskan. Ya semoga sih ada perubahan ya. Untuk saat ini belum ada perubahan, tapi semoga ada. Jadi pembatasannya itu bukan berdasarkan kompresi, tapi berdasarkan cc. Misal motor yang cc-nya kurang dari 150 itu nggak boleh pakai Pertalite, teman-teman. Jadi nggak bisa menggunakan Pertalite, harus pakai Pertamax. Itu padahal kita nggak tahu kompresinya. Contoh NMAX 155 itu nggak boleh pakai Pertalite. Apalagi motor kayak gini nggak boleh pakai Pertalite atau nggak boleh beli Pertalite. Walaupun memang sejatinya memang tidak diperkenankan pakai Pertalite. Kalau teman-teman tahu kompresi Zetik 25R yang lama itu 11. Nah, kalau yang baru ini 11,5, hampir ke 12. Nah, ini sebenarnya paling bagus itu pakai yang RON 95, tapi cuma ada di sel 95. Kalau di nasional di Pertamina itu adanya Pertamax Turbo, tapi itu 98, itu terlalu overkill. Nanti malah menyisakan bensin, terus motornya jadi lebih panas. Nah, kalau aku biasanya pakai Pertamax. Itu Pertamax sejauh ini itu paling aman. Nah, apalagi motor-motor gede teman-teman, kayak R6, kayak Zetik 6, apalagi sampai ke motor 1000 cc ke atas seperti R1, H2, itu harus pakai RON yang tinggi karena kompresinya tinggi banget. Itu kalau motor. Nah, kalau motor itu mungkin motor-motor yang cc-nya 100, 110 itu boleh pakai Pertalite. Kalau yang di atas 150 itu katanya itu harus pakai Pertamax cuy. Kalau motor, mungkin motor masih oke ya. Masih oke karena motor-motor sekarang ini biasanya memang yang baru-baru itu lebih dari 150 cc dan memang harus pakai Pertamax. Tapi ada tapinya nih. Kalau mobil teman-teman, mobil itu katanya pembatasannya itu cc-nya yang boleh pakai Pertalite itu mobil yang cc-nya di bawah 1400. Bayangkan, mobil yang cc-nya di bawah 1400, mau berapapun kompresinya, tapi intinya kalau cc-nya di bawah 1400 itu boleh pakai Pertamax. Tapi yang di atas boleh pakai Pertalite. Tapi kalau yang di atasnya itu nggak boleh, harus pakai Pertamax. Jadi cc yang 1401 sampai ke atas itu nggak boleh. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau yang kurang dari 1400 cc-nya, mungkin ya untuk saat ini ya mobil saat video ini dibuat, ini contoh-contoh mobilnya itu mungkin hanya Kia Rio,
mobil LCGC nih kayak ini nih. Nah nih kayak Brio itu kan 1300-an. Terus Avanza Xenia yang kurang dari 1500 kan ada tuh yang 1200. Suzuki Splash, Nissan March itu yang di bawah 1400 setauku. Mungkin ada mobil-mobil yang lain, mungkin teman-teman bisa kasih contoh lagi monggo. Karena setauku ya itu, mungkin ada lagi lah yang lain, cuma aku hanya bisa nyebutin itu ya. Itu yang hanya boleh pakai Pertalite. Intinya mobil kurang dari 1400 cc. Kalau yang lebih dari 1400 cc ya at least kayak Honda Jazz, Yaris, terus mobil sedan lah. Hampir semua mobil sedan itu nggak mungkin di bawah 1400. Itu 1500 kebanyakan. Kayak Honda City, Toyota Altis, Vios. Nah, itu tuh 1500 ke atas, teman-teman. Sehingga mobil-mobil tersebut itu harus pakai Pertamax. Tanpa kita lihat sebenarnya kompresinya berapa sih. Nah, itu. Ini saya ambil contoh ya. Honda CR-V cc 2400. Bayangkan cc-nya gede itu. Kompresinya itu 9,5 cuy. Ini yang model lama ya. Itu kompresinya sekitar 9,5. Berarti harusnya mobil CR-V itu pakai Pertalite pun bisa. Itu nggak masalah sebenarnya, walaupun cc-nya besar tapi kompresinya rendah. Tapi karena pembatasan ini, ya mobil CR-V harus pakai Pertamax. Terus Kijang, teman-teman, Toyota Kijang, bukan Kijang yang baru ya, bukan Innova Reborn atau bahkan Scenic ya, bukan. Tapi Kijang yang lama kayak LGX, kayak Kijang Krista itu harus pakai Pertamax karena cc-nya lebih dari 1400. Itu mobil lama, kompresinya itu rendah, tapi harus pakai bahan bakar kompresi yang tinggi. Malah akhirnya seperti tadi bisa menimbulkan efek yang tidak sehat bagi mesin. Kalau semisal tahunnya baru, otomatis kan teknologinya baru, otomatis kompresinya baru, lah itu nggak masalah sebenarnya. Dan mobil-mobil yang baru pun jarang yang pakai Pertalite, kebanyakan mobil-mobil lama. Tapi saya nggak tahu tuh pemerintah itu di rencananya itu kok pakainya cc gitu. Kalau solar pun sama, setauku ya. Kalau solar, nah solar malah lebih ini lagi, lebih frontal lagi. Itu solar itu cc-nya setauku di atas 2000. Itu nggak boleh pakai biosolar. Biosolar itu berarti solar tapi yang dapat subsidi juga. Hampir seperti Pertalite lah. Kalau naiknya itu Dexlite atau sampai ke Pertamina Dex, itu harganya selisih jauh banget. Biosolar itu sekitar 6.000 7.000-an pada saat video ini dibuat ya. Tapi kalau Dexlite sampai 16.000, kan jauh banget. Nah kalau di atas 2000 cc itu harus pakai Dexlite. Ya aku yakin lah kalau semisal kebijakan itu disahkan, wah itu tidak positif sih menurutku ya. Nanti efeknya itu tidak baik, karena satu dari mesinnya juga tidak sesuai, karena yang harusnya pakai Pertalite itu malah pakai Pertamax dan lebih tinggi lagi. Begitu juga sebaliknya. Terus juga terkait dengan mungkin ya pembatasan, iyalah oke lah agar meminimalisir penggunaan Pertalite ya. Jadi ya memang sih ada beberapa oknum pengemudi baik, tapi ini kalau ngomong kebanyakan sih mobil sih. Kalau motor kayak gini kalau pakai Pertalite itu efeknya ke mesin sih ya. Tapi kalau semisal mobil, ada tuh mobil-mobil seperti Pajero, Fortuner itu yang harusnya pakainya minimal Dexlite atau bahkan Pertamina Dex, dia pakainya biosolar.
Itu yang mungkin tidak sesuai sih. Otomatis kan mereka bisa beli Pajero, bisa beli Fortuner tuh kayak gini, itu kan pasti punya uang lebih lah. Masa mobil elit bensin sulit itu, atau mungkin pengendara Innova bensin dia menggunakan Pertalite. Nah itu mungkin sih. Nah kalau aku boleh kasih saran ini, siapa tahu didengar nih sama pemerintah, mungkin baiknya untuk pembatasannya itu bukan dari cc sih, tapi dari kompresi. Bukan dari cc tapi dari kompresi, atau dari tahun teman-teman. Dari mobil-mobil atau motor dengan tahun yang sudah lama, itu masih boleh pakai Pertalite. Kalau yang baru-baru itu jangan, karena kan teknologinya sudah semakin canggih, kompresinya juga pasti akan gede, sehingga butuhnya itu Pertamax sampai ke titik Pertamax turbo. Yang jelas semoga nanti keputusan yang ditetapkan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Ya memang dari pemerintah bisa meminimalisir atau mengurangi penggunaan yang tidak tepat, khususnya untuk Pertalite, pembelian Pertalite itu bisa sesuai. Terus dari kita juga itu bisa menguntungkan terkait dengan mesinnya juga tetap terjaga karena bahan bakarnya tepat, dan juga secara budget juga bisa lebih adil. Monggo bismillah, kita selaku rakyat akan mendukung yang baik-baik untuk kinerja dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Mungkin gitu aja pembahasan simple dari aku teman-teman. Monggo kalau mau diskusi bisa diskusi di kolom komentar, dan kalau belum subscribe monggo di subscribe saja. Kalau di like silahkan, kalau dislike pun gak apa-apa. Yang jelas tetap sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.